kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya pada minggu lalu, pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang penyajian data dan sekarang kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean ini dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Contohnya itu seperti ini. Di sini sudah ada data berkelompok, sudah ada x, f, dan fx-nya juga. Dan sudah ada ini tuh jumlahnya. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus yang ini. X sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Jadi sigma fx-nya itu yang ini jumlah fx-nya itu 3690 dibagi dengan 40 sama dengan 29. Kemudian dari data tersebut kita dapat memasukkan ke rumus sigma fx dibagi sigma f sama dengan sigma fx-nya itu 3690 dibagi 40 sama dengan 92,25. Selanjutnya median atau nilai tengah. Jadi di sini sudah ada pengertian median, yaitu median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah disusun atau diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Median ini dapat dihitung dengan rumus B ditambah P dalam kurung setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil, di mana B itu adalah tepi bawah kelas median dan P adalah panjang kelas dan N adalah banyak data dan F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal median. Ini tuh sudah ada data berkelompok mediannya. Jadi sekarang kita akan cari diketahuinya dulu. Yang pertama itu N-nya itu sama dengan 40. Kemudian kita akan menentukan kelas mediannya. Kita akan mencari letak kelas mediannya. Jadi kelas median, letak kelas median. Nah, kita lihat dulu di data ini, kita lihat data yang terbesar yaitu 13. Berarti letak kelas mediannya itu di sini. Jadi di 90 sampai 94. Kemudian kita bisa tentukan B-nya. Jadi B-nya itu sama dengan, karena B itu tepi bawah kelas median, jadi B-nya sama dengan 89,5. Kemudian 89,5. Kemudian sekarang kita cari F-nya. F-nya itu kita tinggal tambahkan karena jumlah frekuensi sebelum kelas median kan. Jadi F-nya itu sama dengan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Kemudian kita cari F kecilnya. Sekarang F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median, jadi frekuensi kelas mediannya itu 13. Tuh. Jadi sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi kita tulis di sini saja. Penyelesaian
median itu kan E sama dengan B plus B ditambah P dalam kurung setengah dikali N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Jadi kita tinggal masukin yang tadi itu, B nya itu sama dengan 89,5 ditambah P nya itu 5. P nya itu 5 panjang kelas, panjang kelasnya itu 5, kemudian dikali setengah dikali N nya itu 40 dikurangi F besarnya itu 12 dibagi dengan 13. Jadi sama dengan 89,5 ditambah 40 per 13 sama dengan 89,5 ditambah 3,08 sama dengan 92,58. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus data berkelompok ini dapat dihitung dengan rumus B plus P dikali S1 per S2 ditambah S2, di mana dalam keterangan B itu adalah tepi bawah kelas modus dan P adalah panjang kelas, sedangkan S1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan S2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian di sini adalah contoh soal, tentukan modus dari data berikut. Itu datanya. Jadi sekarang sebelumnya kita tulis diketahuinya dulu. Jadi diketahuinya itu N sama dengan 40. Kemudian kita cari letak kelas modusnya. Jadi di sini itu letak kelas modus sama dengan kita akan cari letak kelas modusnya. Itu di sini kita lihat dari frekuensinya yang paling besar itu adalah 13 ini berada di 90 sampai 94. Jadi B-nya atau tepi bawah kelas modusnya itu sama dengan 89,5 dan P-nya kebetulan datanya sama kayak tadi, jadi P-nya juga sama, itu 5, dan S1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kan di sini itu letak kelas modusnya itu 13, jadi dikurangi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu ini 7, berarti dikurangi 7. Baik, terus selanjutnya kita akan cari S1 nya itu, di mana S1 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modusnya itu sama dengan 13 dan dikurangi frekuensi kelas sebelumnya itu 7. Sebelum kelas modus itu berarti 7. Itu sama dengan 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Kemudian S2 nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Jadi frekuensi kelas modusnya kan 13 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya itu 10. Jadi dikurangi 10 sama dengan 3. Sekarang penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang tadi itu ya. Jadi rumus yang tadi itu modus sama dengan B ditambah P dikali S1 dibagi S1 ditambah S2.
B-nya itu tadi 89,5 ditambah 5 dikali S1-nya itu 6 dibagi S1 ditambah S2, berarti 6 ditambah 3, kemudian 89,5 ditambah 30/9 sama dengan 89,5 ditambah 3,33 sama dengan 92,83. Baiklah, kita akan lanjut ke latihan soal. Yang pertama di sini ada soal. Berikut merupakan data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa macam makanan cepat saji yang terpilih. Namun, terdapat kekeliruan sehingga banyak data dengan jumlah protein 20-29 tidak terinput seperti pada tabel berikut. Jadi ini tabelnya. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai X jika Pertanyaannya, berapakah nilai X jika diketahui rata-rata data tersebut adalah 27 dan 75. Tentukan juga median dan modusnya. Dan kita jawab, jadi ini tabelnya. Mohon maaf tadi salah, ini FI-nya itu 7, X 9 dan 4. 9. Selanjutnya kita akan cari XI-nya. XI-nya itu adalah nilai tengah dari 10 sampai 19 ini dan seterusnya. Jadi yang pertama itu XI-nya adalah, ingat ya, XI itu nilai tengah dari yang ini 10 sampai 19. Jadi XI-nya adalah 14,5, kemudian 24,5 dan 34,5 dan 45,5 dan 55,5. Ini 44,5. Ini 44,5. Ini 54,5. Kemudian sekarang kita cari FI dikali XI, tinggal kita kalikan 14,5 dikali 7. 14,5 dikali 7 sama dengan 1,5. Kemudian 24,5 dikali X sama dengan 24,5X. Kemudian 34,5 dikali 9 sama dengan 310,5. Dan seterusnya 4,5 dikali 44,5 dikali 44,5 dikali 4 sama dengan 178, dan 54,5 dikali 1 sama dengan 54,5. Kemudian kita jumlahkan FI-nya ini, kita jumlahkan 7, kita jumlahkan sama dengan 21X, dan ini XI-nya kita jumlahkan, jadi hasilnya itu 172,5, dan FI dikali XI ini kita jumlahkan, hasilnya 669X. Yang pertama kita akan menjawab, mencari nilai X-nya dengan rata-rata atau X bar sama dengan rumus rata-rata atau X barnya itu sama dengan sigma
XI dikali FI dari I sama dengan 1 sampai K dibagi sigma FI dari I sama dengan 1 sampai K. Jadi di sini itu berarti 27,75 sama dengan 644,5 ditambah 24,5 X dibagi 21 ditambah X. Kemudian di sini itu 644,5 ditambah 24,5 sama dengan 27,75 dikali 21 ditambah X. Kemudian di sini 644,5 ditambah 24,5. Di sini tuh 582,75 ditambah 27,75. Jadi di sini tuh 644, dan 644,5 ditambah 24,5 X sama dengan 582,75 ditambah 27,75. Kemudian kita satukan yang yang variabelnya sama. Jadinya di sini 24,5 X dikurangi 27,75 X sama dengan 582,75 dikurangi 644,5 sama dengan min 3,25 X sama dengan min 61,75 dan ketemu X sama dengan 19. Baiklah, kita lanjut latihan yang kedua, yaitu menentukan nilai median. Di sini itu udah ada tabelnya. Kemudian untuk mengisi tabel yang kosong ini, kita lihat dari kan sebelumnya tadi kita sudah membahas untuk yang mencari nilai X-nya itu kan, jadi X-nya itu ketemu 19. Jadi FI-nya yang di sini itu ini 19. Kemudian untuk mencari di sini FK kurang dari itu di sini itu 7. Jadi kita tambahkan 7 ditambah 19 sama dengan 26. Kemudian selanjutnya 26 ditambah 9 sama dengan 35. 35 ditambah 4 sama dengan 39, dan 39 ditambah 1 sama dengan 40. Kemudian sekarang kita jumlahkan FI-nya sama FK-nya. Jadi 7 tambah 19 itu 26, 26 tambah 9 itu 35, dan 35 tambah 4 itu 39, dan 39 tambah 1, jadi FI-nya itu sigma FI-nya sama dengan 40. Kemudian di sini 7 kita jumlahkan 7 ditambah 26 ditambah 35 ditambah 39 ditambah 40 sama dengan 17. Maaf ya, tadi itu salah. Karena hasilnya itu sigmanya itu 147. Kemudian letak kelas median, itu rumusnya setengah sigma FI sama dengan setengah di sini itu titik-titik, jadi sigma FI berarti setengah dikali sigma FI-nya itu 40, berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi letak kelas mediannya itu 20. Selanjutnya kita akan cari mediannya berdasarkan letak kelas median. Jadi sudah ada rumusnya, median sama dengan TB ditambah P dikali setengah dikali sigma FI dikurangi frekuensi kelas median dibagi dengan FI. Kemudian sama dengan tepi bawah kelas mediannya itu 19,5 ditambah dengan panjang kelasnya itu 10, kemudian dikali setengah dikali sigma FI-nya itu 40 dikurangi 7 dibagi 40 sama dengan 22,75. Yang terakhir, latihan yang ketiga itu menentukan kelas modus. Jadi di sini itu sudah ada tabel untuk menentukan kelas modusnya itu
yang paling besar itu 19 kan di sini. Kemudian untuk di satunya rumusnya itu 19, jadi kelas modus ini dikurangi kelas sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya. Jadi sini itu 7, berarti 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Kemudian kalau di dia ini rumusnya itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya, berarti 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Selanjutnya kita akan ke rumusnya. Kemudian kita lanjut, kita masukkan ke rumusnya, tapi bawah kelas modusnya itu 19,5 ditambah panjang kelasnya itu 10, kemudian dikali di satunya tadi 12 dibagi di 1 ditambah di 2, 12 ditambah 10 sama dengan 29,5 dikali 12 dibagi 22 sama dengan 24,9. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dia tadi kita sudah belajar tentang mean, median, sama modusnya. Kita sudah bisa menentukan mean, median, modusnya berdasarkan tabel atau berdasarkan data-data yang tadi sebelumnya. Semoga